warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Anggreni dari kelas A Pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran tentang telaah kurikulum dan buku teks. Mari langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis atau dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. B. Dimensi-dimensi kurikulum. Ada 4 dimensi pengertian kurikulum menurut Hamid Hasan pada tahun 1988, yang dimana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan, di antara lain yaitu 1. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan atau dimensi ide. Pengertian kurikulum sebagai dimensi berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, yang dimana dimensi rencana atau makna dari dimensi kurikulum ini adalah sebagai perangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan isi dan bahan ajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum, yang dimana dimensi aktivitas pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan implementasi kurikulum, contohnya yaitu SDM, fasilitas, lingkungan, pendanaan, dan kepemimpinan. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan atau dimensi hasil yang dimana berkaitan dengan output dan outcome yang dihasilkan. C. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi siswa yaitu 1. Fungsi penyesuaian, 2. Fungsi integrasi, 3. Fungsi diferensiasi, 4. Fungsi persiapan, 5. Fungsi pemilihan, 6. Fungsi diagnosis. Fungsi kurikulum bagi sekolah yaitu 1. Fungsi kurikulum bagi anak didik. Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar merupakan satu persiapan bagi anak didik. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru. Guru merupakan pendidik profesional yang secara implisit telah merelakan dirinya untuk memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang ada di pundak para orang tua. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan administrator atau supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Yang kelima yaitu fungsi sekolah tingkat atas. Fungsi bagi masyarakat dan pemakaian lulusan sekolah kurikulum suatu sekolah juga berfungsi bagi masyarakat dan pihak pemakaian lulusan sekolah bersangkutan. D. Peranan kurikulum. 1. Peranan konservatif. Kebudayaan sudah ada sebelum lahirnya suatu generasi dan tidak akan pernah mati, walau generasi yang bersangkutan sudah habis. Kemudian yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum itu selain mentransmisikan nilai-nilai kepada generasi muda, juga sebagai alat mengevaluasi kebudayaan yang ada. Kemudian yang ketiga, peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif dalam arti menciptakan keadaan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan keadaan sekarang. E. Kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas. Di dalam sistem pendidikan nasional juga diatur mengenai standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarjana dan prasarjana, pengolahan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. F. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum memberikan pegangan bagi pelaksanaan pengajaran di kelas, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab guru untuk mempelajarkannya. Karena kurikulum dengan pembelajaran sangat erat hubungannya, ibarat pepatah sekali mata uang, yakni saling berinteraksi satu dengan lainnya. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an dan 1968. 1. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an. 1952 merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah UU nomor 4 tahun 1950. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini lebih
setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai rencana pelajaran terurai 1952. 2. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecepatan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Oke, konsep dan implementasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam produser pengembangan sistem internasional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasaan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan internasional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar. Konsep dan implementasi kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor kurikulum tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai sumber belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau SAL. Kemudian, konsep dan implementasi kurikulum tahun 1994 dan kurikulum tahun 2004. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dengan dasar kurikulum 1984. Pada kurikulum ini muncul istilah CBSA. Kegiatan belajar cenderung di dalam kelas, mengejar target berupa materi yang harus dikuasai, berorientasi kognitif yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis komputer. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya keracunan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktek atau soal uraian yang mampu mengukur sebagian besar pemahaman dan kompetensi siswa. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Itu merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk bermaksud dan tujuan internasional yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakaian di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Jenis-jenis buku teks yaitu ada buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku-buku teks. Kriteria buku teks yaitu menarik, memotivasi, berilustrasi, metode, evaluasi, dan bahasa. Kategori penilaian buku teks. Yang pertama, buku teks dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu buku yang berada pada skala 3 minus atau cukup baik. Yang kedua, buku yang berada pada skala 3,01 atau baik. Buku yang berada pada skala 3 plus, lebih dari baik. Dari ketiga indikator tersebut, kita dapat menilai sejauh mana tingkat kelayakan isi materi dalam sebuah buku teks, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari buku teks yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. Aspek analisis buku teks yaitu pendekatan, tujuan, bahan, metode, evaluasi, dan bahasa. Menurut Tarigan, terdapat 4 dasar jenis buku teks yang digunakan dalam pengklarifikasian, antara lain yaitu 1. Berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi seperti SD, SMP, SMA. Kedua, berdasarkan mata kuliah dalam bidangnya seperti di perguruan tinggi. 3. Berdasarkan penulisan buku teks terdapat di setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, berdasarkan jumlah penulis buku teks. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang video telaah kurikulum dan buku teks dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.